Hai semuanya, pernah enggak sih lagi ngobrol biasa terus tiba-tiba suasana jadi tegang, nada suara meninggi, dan ujung-ujungnya malah jadi berantem? Atau mungkin kamu sendiri yang ngerasa tiba-tiba emosi memuncak, pengen banget nyerocos, padahal tahu itu nggak bakal bikin keadaan jadi lebih baik? Nah, kalau pernah, berarti kita semua pernah terjebak dalam lingkaran setan emosi saat berargumen. Berhenti terbawa emosi itu bukan berarti nggak boleh ngerasa apa-apa kok. Justru, ini tentang bagaimana kita bisa mengenali emosi itu, memprosesnya, dan memilih untuk merespons dengan lebih bijak, bukannya malah langsung nyerang balik atau jadi defensif banget. Ini adalah skill yang butuh latihan, kesabaran, dan sedikit trik psikologi yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Salah satu langkah paling dasar tapi sering dilupakan adalah mengenali apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Sebelum emosi meledak, biasanya ada sinyal-sinyal kecil yang dikirim tubuh dan pikiran kita. Mungkin napas jadi lebih pendek, jantung berdebar lebih cepat, tangan sedikit gemetar, atau ada sensasi panas di wajah. Ini adalah alarm tubuh kita yang bilang, waspada, emosi mau naik. Kalau kita bisa menangkap sinyal-sinyal ini lebih awal, kita punya kesempatan untuk menghentikan laju emosi sebelum jadi badai. Cara melatihnya gimana? Coba deh, pas lagi ngobrol sama orang, terutama kalau topiknya sensitif, perhatikan sensasi di tubuhmu. Sadari kalau ada perubahan, lalu coba tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ini kayak tombol pause darurat yang bisa kita pakai. Setelah kita sadar kalau emosi mulai merangkak naik, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk mengambil jarak. Jarak di sini bukan berarti lari atau menghindar dari masalah. Ya, tapi ini tentang menciptakan ruang antara stimulus, ucapan atau tindakan lawan bicara, dan respons kita. Bayangin kalau kamu lagi nonton film horor yang seram banget, tapi kamu tahu itu cuma film. Perasaan takutnya mungkin tetap ada, tapi enggak sampai bikin kamu teriak-teriak atau lari dari bioskop, kan? Nah, begitu juga dengan argumen. Coba lihat situasi dari sudut pandang seorang pengamat, bukan sebagai pemeran utama yang emosinya lagi campur aduk. Pertanyaan yang bisa kamu ajukan ke diri sendiri adalah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang mereka coba sampaikan? Dan kenapa aku merasa seperti ini? Dengan begitu, kita bisa sedikit melepaskan diri dari cengkeraman emosi sesaat. Seringkali, emosi kita muncul karena kita merasa diserang atau tidak dihargai. Padahal, mungkin lawan bicara kita tidak bermaksud demikian. Mereka mungkin hanya ingin menyampaikan pendapatnya, meskipun caranya kurang tepat. Disinilah mendengarkan secara aktif jadi sangat penting. Mendengarkan secara aktif itu bukan cuma dengerin kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tapi juga mencoba memahami maksud di baliknya, nada suaranya, bahasa tubuhnya, dan emosi yang mereka rasakan. Coba ulangi apa yang mereka katakan dengan bahasamu sendiri untuk memastikan kamu benar-benar paham. Misalnya, jadi, kalau saya enggak salah tangkap, maksudmu adalah, dengan begitu, mereka merasa didengar dan dipahami, yang seringkali bisa meredakan tensi. Dan, yang paling penting, saat kita fokus mendengarkan, kita jadi enggak punya banyak ruang untuk terus-terusan mikirin emosi kita sendiri. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kata-kata yang kita gunakan. Saat emosi lagi diubun-ubun, kita seringkali cenderung pakai kata-kata yang sifatnya menyalahkan atau menghakimi, seperti kamu selalu, zrenia, kamu enggak pernah, swing, atau dasar kamu memang. Kata-kata seperti ini cuma bakal bikin lawan bicara jadi defensif dan malah memicu argumen yang lebih besar. Coba ganti dengan saya statement. Contohnya, daripada bilang, kamu bikin aku marah banget. Swing lebih baik ganti jadi sawam. Saya merasa marah ketika mendengar itu.
Dengan begitu, kita fokus pada perasaan kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Ini adalah cara yang jauh lebih konstruktif untuk menyampaikan emosi dan kebutuhan kita tanpa bikin suasana jadi makin panas. Memberikan jeda itu emas. Kalau kamu ngerasa emosi sudah di puncak dan obrolan sudah mulai enggak sehat, jangan paksakan untuk lanjut. Enggak ada salahnya kok untuk bilang, "Sebentar, saya butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri." Atau, "Bisa kita lanjutkan nanti? Saya rasa kita butuh istirahat sejenak." Ini bukan tanda kelemahan, justru ini adalah tanda kematangan emosi. Memberikan jeda memungkinkan kedua belah pihak untuk menenangkan diri, berpikir lebih jernih, dan kembali ke percakapan dengan kepala dingin. Seringkali, setelah jeda, masalah yang tadinya terasa besar bisa jadi terlihat lebih kecil dan solusinya jadi lebih mudah ditemukan. Penting juga untuk memahami pemicu emosi kita sendiri. Setiap orang punya tombol yang berbeda. Ada yang gampang kesal kalau merasa diremehkan, ada yang marah kalau merasa tidak didengarkan, ada juga yang cepat emosi kalau topiknya menyangkut hal-hal personal. Kalau kita tahu apa pemicu kita bisa lebih siap menghadapinya. Misalnya, kalau kamu tahu topik keuangan selalu bikin kamu emosi, coba persiapkan diri sebelum membahasnya. Mungkin kamu bisa catat poin-poin penting yang ingin disampaikan, atau ajak teman yang netral untuk menemani. Dengan begitu, kamu punya strategi untuk mengelola emosi sebelum terlambat. Kadang, emosi kita enggak cuma datang dari situasi saat itu, tapi juga dari pengalaman masa lalu. Misalnya, kalau kamu punya pengalaman buruk di mana kamu merasa tidak didengarkan, bisa jadi setiap kali ada yang menyela omonganmu, emosimu langsung naik. Ini adalah luka lama yang belum sembuh dan tiba-tiba terbuka lagi. Kalau ini terjadi, penting untuk menyadari bahwa respons emosionalmu mungkin lebih besar dari situasi saat ini. Dalam kasus seperti ini, mungkin perlu waktu untuk introspeksi atau bahkan mencari bantuan profesional untuk mengatasi trauma masa lalu. Tapi, untuk saat ini, cukup dengan menyadari bahwa emosimu bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal yang lebih dalam dari sekadar argumen sepele. Latihan adalah kuncinya. Mengelola emosi itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan terlatih. Enggak mungkin langsung jago dalam semalam. Akan ada saatnya kamu tetap terbawa emosi, itu wajar. Jangan langsung merasa gagal. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Setelah insiden itu, coba refleksikan. Apa yang bisa aku lakukan berbeda lain kali? Apa sinyal yang aku lewatkan? Dengan terus belajar dari setiap pengalaman, kita akan semakin mahir dalam mengenali dan mengelola emosi kita sendiri. Dan yang terakhir, tapi enggak kalah penting, adalah memiliki tujuan yang jelas saat berargumen. Apakah kamu ingin mencari solusi? Atau hanya ingin melampiaskan emosi? Kalau tujuannya adalah mencari solusi, maka fokuslah pada masalahnya, bukan pada orangnya. Hindari serangan personal atau memojokkan. Ingat, argumen yang sehat itu bertujuan untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan menemukan jalan tengah, bukan untuk menang atau kalah. Kalau kita terus-menerus ingin menang, kemungkinan besar kita akan terus terjebak dalam lingkaran emosi negatif. Dengan tujuan yang jernih, kita bisa lebih mudah mengarahkan percakapan ke arah yang konstruktif dan mencegah emosi mengambil alih. Berhenti terbawa emosi saat berargumen itu bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang menguasai diri sendiri agar kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Itu adalah investasi jangka panjang untuk kedamaian hati dan pikiran kita sendiri.